Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Bertemu kembali lagi kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Lagu pertama, Bila Roh Allah Ada. Adik-adik bangkit berdiri ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Lagu kedua, Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagu ketiga, Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Yang pertama yang kita siapkan adalah Kidung Jemaat, Alkitab, dan persembahan. Persembahan nanti dimasukkan ke amplop ya adik-adik, diberikan kepada mama papa. Sekarang kita akan mulai ibadah kita nyanyi bersama-sama Met Awon. Adik-adik dipersilakan duduk. Shalom adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Diminta untuk adik-adik tekun ya, yang taat untuk beribadah. Yuk dibuka Kidung Jemaatnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 353 ayat 1. Hukum Taurat kita yang diambil pada minggu ini ialah hukum Taurat yang ke-10. Ayo adik-adik kita sama-sama menyebutkannya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian pembacaan titah. Kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkan ya adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 37 yang A, ayat 1. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Titus 3 ayat yang ke-5. Yuk, sama-sama kita membukanya ya adik-adik. Titus 3 ayat 5. Sudah dapat? Sama-sama kita membaca ya adik-adik. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1. Kita akan berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 184 ayat 1. Pengumuman untuk minggu depan, karena minggu ini kita sudah berbahasa Indonesia, berarti minggu depan kita berbahasa Batak ya adik-adik. Jangan lupa disiapkan Bibel dengan buku ND-nya. Kemudian persembahannya jangan lupa dimasukkan ke amplop, kemudian dititipkan kepada orang tua. Terima kasih. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 403 ayat 1. Hujan berkat
Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Diikuti doa inang Bibel ya dek ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami anak-anakmu sekolah minggu yang berkumpul hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kami memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hari ini juga kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, bimbinglah kami, agar kami menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Pentakosta. Coba semua adik-adik sama-sama katakan dengan semangat ya. Selamat hari Pentakosta. Terima kasih. Hari ini dalam memperingati Pentakosta, firman Tuhan untuk kita sebagai khotbah tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Inang akan membacakan bagi kita, diikuti dalam hati masing-masing ya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Ayo duduk dulu, dilipat tangannya, arahkan pandangannya ke Inang, dengarkan baik-baik ya. Nah, yang pertama-tama Inang mau bertanya dulu. 3 hari yang lalu kita memperingati, ya betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Pada khotbah Inang, waktu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Inang katakan ada 4 pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berapa adik-adik? 4. Ada 4 pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayo kita sebutkan bareng-bareng yuk. Yang pertama apa adik-adik? Ayo siapa yang ingat? Ya betul. Yang pertama hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Bagus. Yang kedua siapa yang ingat? Betul. Yang kedua hari kebangkitan Yesus atau
Paskah. Adik-adik semua pinter. Lalu yang ketiga apa adik-adik? Tentu masih ingat karena baru diperingati. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, ayo ucapkan bareng-bareng dengan penuh semangat. Hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Betul. Dan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta atau hari ke-50 juga disebut hari ini kita rayakan atau kita peringati. Pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah melihat Roh Kudus? Ayo angkat tangannya. Siapa yang pernah melihat Roh Kudus? Nah, enggak ada. Karena apa? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Roh Kudus tidak memiliki wujud. Kayak inang, kayak benda-benda ini tidak memiliki wujud. Lalu dengan apa dong? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan atau diturunkan oleh Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Mau tahu nggak jawabannya? Roh Kudus hanya bisa dirasakan. Diapain adik-adik? Dirasakan. Itu sama seperti angin yang bertiup. Pernah lihat angin gak adik-adik? Enggak. Bisa rasakan angin gak? Bisa. Gimana rasanya kalau tertiup oleh angin? Dingin. Terasa dingin di tubuh. Nah, Roh Kudus Tuhan juga sama seperti itu. Hanya bisa kita rasakan. Dan orang-orang yang telah merasakan Roh Kudus hidupnya seperti apa? Ya seperti lagu pembukaan kita tadi. Apa kata lagu kita tadi? Bila Roh Allah ada di dalamku, aku akan menari seperti Daud menari. Artinya adik-adikku semuanya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hatinya akan gembira, senang, mudah disuruh oleh orang tuanya, tidak suka mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak melawan, apalagi sampai bermusuhan. Jadi ingat ya adik-adik, orang yang menerima Roh Kudus, orang yang merasakan Roh Kudus, dia akan menjadi anak yang gembira, periang, penuh sukacita, tidak suka mengeluh, penakut, atau cengeng, atau juga mudah nangis. Ayo, siapa di sini yang mudah nangis? Jangan ya, kita telah diberikan Allah kita Roh Kudus, mari kita rasakan dan hidup di dalamnya. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu dituntun oleh Roh Kudus. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan telah berbicara kepada kami melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan, agar bertumbuh sesuai dengan tuntunan Roh-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, agar kami senantiasa berbuat kasih kepada siapapun, agar kami senantiasa hidup dalam sukacita, baik saat bermain, saat belajar, atau saat membantu orang tua dan saudara-saudara kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, layakkanlah kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1.
Adik-adik sekolah minggu semuanya diundang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah ini. Semua berdiri ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Pentakosta semuanya. Shalom.